Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Angelina. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas B1. NPM saya 2340 14660. Di sini saya akan membawakan materi tentang ragam bahasa Indonesia. Jadi, ragam bahasa Indonesia merujuk pada variasi bahasa yang digunakan dalam berbagai situasi komunikasi. Setiap ragam bahasa memiliki ciri khasnya sendiri yang mencerminkan konteks dan tujuan komunikasi. Ragam bahasa Indonesia terdiri dari berbagai macam ragam. Ada 5, yaitu yang pertama, ragam bahasa lisan dan tulis. Yang kedua, ragam bahasa baku dan tidak baku. Yang ketiga, ragam bahasa formal dan non-formal. Yang keempat, ada ragam bahasa ilmiah dan sastra. Yang kelima, ada ragam bahasa sosial dan fungsional. Yang pertama, ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Ada pembicara dan ada pendengar. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis, diketik, atau dicetak. Ada penulis dan pembaca. Yang kedua, ada ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, ada fungsi pemersatu. Yang kedua, ada fungsi penanda kepribadian. Yang ketiga, ada fungsi penambah wibawa. Yang keempat, ada fungsi sebagai kerangka acuan. Yang ketiga, ada ragam bahasa formal. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan resmi atau kedinasan seperti lembaga-lembaga pendidikan, pemerintahan, perusahaan-perusahaan, atau bidang pekerjaan lainnya. Sedangkan ragam bahasa non-formal adalah ragam bahasa anti-formal di mana yang penting komunikatif dan saling memahami. Yang keempat, ada ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang efektif, efisien, baik, dan benar untuk mengkomunikasikan hal-hal keilmiahan. Ciri-cirinya, yang pertama, lugas, cermat, dan ekonomis. Yang kedua, objektif, apa adanya, dan tidak bawa perasaan. Yang ketiga, mengutamakan informasi, kebakuan kata, dan makna kata juga konsisten. Ragam bahasa sastra adalah ragam bahasa yang mengutamakan unsur-unsur keindahan, seni, bergaya, kesusastraan. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Biasanya digunakan pada tingkat sosial atau struktur sosial seperti pertemanan, persahabatan, keluarga, tetangga, dan sebagainya. Ragam fungsional. Adanya ragam fungsional mendorong munculnya beragam perspektif kebahasaan seperti ragam kedokteran, ragam keteknikan, ragam keteknologian, ragam keagamaan, ragam promosi, ragam hukum, dan sebagainya. Ada beberapa prinsip penggunaan ragam bahasa Indonesia yang benar. Yang pertama, pilihlah ragam yang sesuai. Jadi sesuaikan ragam bahasa yang kita gunakan dengan situasi kita dengan lawan bicara kita. Gunakan ragam bahasa baku untuk situasi formal dan ragam bahasa non baku untuk situasi informal. Yang kedua, perhatikan tata bahasanya. Jadi, gunakan tata bahasa yang benar termasuk penggunaan kata ganti dan struktur kalimat yang sesuai. Hindari penggunaan ejaan yang salah dan perhatikan tanda bacanya. Yang ketiga, hindari kata kasar dan tidak sopan. Jadi, jaga sopan santun dan perkataan kita dalam berkomunikasi dengan menghindari penggunaan kata-kata kasar atau tidak pantas. Yang keempat, perhatikan kesesuaian bahasa dengan tujuan komunikasi. Misalkan, gunakan ragam bahasa formal dalam surat resmi atau pidato, dan gunakan ragam bahasa informal dalam percakapan sehari-hari. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tadi, penggunaan ragam bahasa Indonesia yang benar dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi dan mencerminkan kesopanan serta kecerdasan dalam berkomunikasi. Melalui pemahaman tadi, ragam bahasa Indonesia, seseorang dapat berkomunikasi dengan lebih efektif sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi yang diinginkan. Ragam bahasa juga mencerminkan keberagaman budaya dan identitas sosial dalam masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.